Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai KPTkers, berjumpa kembali dengan saya Januar Fajrin sebagai host atau tuan rumah di podcast KPTK. Masih dalam serial KPTK punya pelatihan, KPTkers, kita akan membahas beberapa pelatihan-pelatihan yang akan dibuat atau dilaksanakan oleh KPTK di tahun 2023. Ya, beberapa mungkin teman-teman atau KPTK sudah lihat ya, tapi yang satu ini kita hadirkan satu pelatihan yang berbeda. Ini pelatihan yang sifatnya kolaborasi. Ya, ini pelatihan terkait dengan monitoring kualitas air berbasis wireless network. Ya, dari kedengarannya saja sepertinya keren ini pelatihannya ya. Oke KPTkers. Kita sudah menghadirkan dua expert narasumber kita yang luar biasa. Yang satunya dari perikanan, satunya lagi dari teknologi informasi dan komunikasi. Satunya dari Widya Iswara, satunya lagi dari PTP, ya, pengemban teknologi pembelajaran. Oke, baik KPTkers, saya perkenalkan dulu ya. Widya Iswara kita Bapak Al Azhar, kemudian ini yang cowok ganteng satu ini pengemban teknologi pembelajaran kita Bapak Di Bagus Fitrianto ya. Apa kabar Bapak-bapak semua? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya. Sama secerah wajah saya hari ini. Secerah cuaca hari secara ini, cuaca ya. Nggak hujan-hujan lagi. Ya baik Bapak, saya hampir bilang Bapak Ibu ya. Baik Bapak-bapak, ini terkait dengan pelatihannya. Saya ulang lagi ya, pelatihan monitoring kualitas air berbasis wireless network, benar ya? Ya. Budidaya perikanan. Budidaya perikanan. Ini ceritanya sebenarnya apa sih ini? Soalnya ini ada air, ya. Ini yang berhubungan dengan perikanan, kemudian ada IoT. Ada IoT-nya. Ya. Seperti apa sih sebenarnya ini mungkin bisa diceritakan? Ya. Dari sudut pandang perikanan dulu dari ya. sudut perikanan. Ya. Oke, terima kasih Mas C atau boleh dipanggil Ariel saja. Ariel. Terima kasih Mas Ariel. Ya. Jadi gini ceritanya. Ya. Konon katanya. Gitu kan. Jadi kalau kita berbicara budidaya perikanan ya tentunya kan banyak tahapan ya. Ya. Salah satunya dalam proses budidaya perikanan itu baik udang, ikan ya dan lain-lain. Tentunya air ini yang menjadi faktor lingkungan yang paling penting buat habitat ya, buat kehidupan organisme perikanan tentunya ya. Ya, jadi ini dalam suatu tahapan walaupun misalnya kayak pembesaran udang ataupun pembesaran ikan, kemudian ada pembenihan. Nah, ini penting sekali nih menjaga kualitas air. Kualitas air ini utama ya. Ini utama sekali karena ini pun juga sudah diatur di dalam peraturan pemerintah 82 ya tahun 2021 itu kan sudah ada disandarkan sebenarnya. Ada standarnya. Ada standarnya. Dan jadi sudah diatur sebagai ya aturan di peraturan hukum pemerintah. Itu. Itu nomor 82 tahun 2021 ya. Itu tentang standar kualitas air untuk budidaya. Jadi itu sudah diatur. Jadi range-nya berapa? Nah, itu yang pertama ada pH ya, ada pH tingkat keasaman ya. Kalau misalnya range-nya itu untuk kehidupan organisme perikanan ya 6 sampai 9 ya. Kalau terlalu rendah maka dia sifatnya asam ya. Kalau tinggi maka sifatnya basah. Jadi harus berada di range ini 6 sampai 9. Berimbang ya. Jadi kalau misalnya berbicara pH itu kan sebenarnya di 7 ya, di 7 sebenarnya netral dia. Ya. Tapi ada range-range yang bisa ditolerir oleh organisme. Nah, itu yang kemudian bisa distandarkan. 6 sampai 9. Kalau di bawah itu sudah akan mengganggu kehidupan. Kalau di atas begitu juga kalau di atas juga, ya seperti itu. Berarti harus dijaga di range ini. Iya, di range itu. Jadi kemudian ada dissolve oksigen. Ini oksigennya ya. Jadi samalah kita pelihara ikan, udang kan ada range, harus ada ketersediaan oksigen harus ada gitu kan. Oksigen harus selalu tersedia gitu kan. Nah, ini kalau standarnya itu harus di atas 4 mg per liternya ya, airnya itu harus standar, kita harus jaga itu. Kemudian berikutnya ada TDS ya, total apa itu dissolve solid dan itu istilah-istilah dalam kualitas air ya. Jadi ini juga harus dijaga ya, harus di bawah 1000 mg per liternya. Nah, itu harus. Kemudian kalau di atasnya itu sudah tidak bagus bagi kehidupan organisme. Kemudian yang berikutnya nitrat. Nah, itu nitrat, kemudian
fosfat, amoniak itu harus ada standarnya semua. Jadi dasarnya dari situ ya. Walaupun sebenarnya ketika misalnya di atas atau di bawah itu bisa jadi ada yang makhluk hidupnya masih bertahan. Tapi harus kita jaga dengan standar seperti itu. Sehingga di dalam kegiatan budidaya harus monitoring kualitas air itu. Nah, harus selalu dipantau terus ya. harus dipantau. Nah, itulah kemudian dipantau. Nah, makanya sekarang dengan perkembangan teknologi sekarang, maka sangat penting lah kita terapkan monitoring kualitas air. Sehingga ini bisa menghemat tenaga dan lain-lain seperti itu. Dasarnya seperti itu sih sebenarnya. Iya. Jadi ini kenapa yang diangkat ini kualitas air ya? Karena ini sebagai tempat hidup organisme dan sangat penting ya. Supaya bisa hidup misalnya untuk budidaya baik itu ikan, udang dan lain-lain misalnya ada range-nya ya. Ada range harus dijaga kualitas airnya berada misalnya tingkat keasamannya harus dijaga di antara 7 sampai 9 ya. Menjaganya itu mungkin yang tidak mudah ya, harus terus-terusan dipantau. Dalam kondisi seperti sekarang ini mungkin kita tidak selalu mungkin berada di kolam gitu. Tidak selalu berada di tempat budidaya kita dengan kesibukan-kesibukan yang lain misalnya, apalagi bukan maksudnya tidak bisa intens berada di kondisi-kondisi tersebut. Kemudian dilibatkanlah penggunaan teknologi di dalamnya supaya apa tadi yang disampaikan itu bisa dicapai ya. Misalnya bagaimana menjaga kualitas air di pH 7 sampai 9 ini dengan menggunakan teknologi ini. Ya, terkait dengan ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Bagus mungkin yang terkait dengan sisi teknologinya seperti apa ini Pak Bagus? Kayaknya tadi udah diantar sama Mas Aril ya. Mas Aril udah diantar. Panggil dia saja Pak. Jadi di pelatihan ini rencananya kami kawinkan dalam arti tadi latar belakangnya tadi udah bilang Mas C tadi bahwa proses monitoring ini di mana kita harus menjaga range nilainya itu supaya tetap dalam range yang standar itu gak bisa dibuat secara manual dalam arti si petambaknya itu harus tiap waktu ke kolam ataupun ke tempat tambaknya untuk ngecek kayak gitu. Bolak-balik gitu ya, susah. Nah, itu dari sisi waktu memakan waktu juga dari si petambaknya. Dan ditawarkan penggunaan teknologi di sini khususnya IoT-nya. Nah, di IoT-nya itu nanti kita akan kenalkan kaitannya dengan sensor-sensor yang bisa dipakai pada monitoring kualitas airnya itu. Tadi salah satunya itu oksigennya maupun kualitas asam basanya, contoh seperti itu yang nanti kita akan taruh sensornya di kolam gitu ya. Kemudian dari komunikasi data nanti kita bisa buat skema di mana dia nanti bisa mengirimkan data langsung ke HP-nya petambak gitu. Jadi monitoringnya bisa dari jauh. Lewat HP saja lewat gitu HP ya. Jadi sudah bisa melihat ini sebenarnya misalnya tingkat keasamannya saat ini berada di apakah masih stabil atau tidak itu ya. Jadi ketika nanti dilihat nilainya ada melebihi ambang batas atau kurang, itu treatment yang nanti dilakukan bisa lebih cepat kayak gitu sama Ini diajarkan juga nggak nanti ini terkait ini? Misalnya pada saat dimonitoring ya, dilihat di HP ternyata ini tingkat keasamannya sudah melewati ambang batas gitu, atau misalnya turun di bawah standar. Apakah nanti untuk penggunaan teknologinya ini bisa langsung mengintervensi di situ atau nanti petambaknya yang harus datang mengimplementasikan mungkin apa untuk mengatasi hal tersebut atau seperti apa mungkin? Jadi nanti tergantung treatmentnya seperti apa. Jadi kalau seumpamanya tingkat saya kurang tahu ya kalau di perikanan apakah kalau oksigennya kurang berarti harus ditambah aeratornya harus tambah kuat, ataukah kalau asam basanya itu apakah airnya harus ditambah. Nah, kalau model seperti itu bisa triggernya dari IoT. Tapi kalau seumpamanya salah satu contohnya mungkin treatmentnya adalah harus memindahkan ikan yang besar sama ikan yang kecil, itu nggak bisa dilakukan oleh alatnya, harus teknologi harus manusianya harus manusia gitu. Jadi untuk penggunaan IoT atau teknologinya sendiri ini hanya sekedar menginformasikan gitu. Menginformasikan lebih awal sehingga petani bisa tahu, petambak bisa tahu gitu
treatment yang saya harus lakukan ini, apakah saya bisa kontrol ataukah saya yang harus ke sana untuk melakukan treatment itu. Minimal itu informasi yang bisa dikirim. Setidaknya memberikan informasi awal ya. Jangan nanti pada saat kejadian baru atau tiba-tiba udah pada mengapung semua ini. Taruhlah misalnya gitu kan. Sekarang misalnya kita punya lahan tambak banyak gitu, atau misalnya sekarang ya kalau kita punya kolam bundar ataupun tambak kecil-kecil gitu kan. Taruhlah misalnya ada 100 atau 50 gitu kan. Nah, terus luas lahannya kita harus, si pekerja kan harus ke sana cek satu-satu per jam kan. Betul, ini sangat-sangat butuh banyak kan menguras energi, tenaga sama waktu. Tinggal disimpan sensor di masing-masing tambak ini, kan bisa monitor apakah tadi Pak Bagus misalnya di HP atau misalnya di webnya kan, bisa kita buat di webnya. Jadi monitornya tiap, tergantung kita mau berapa per detik juga kan bisa kita lihat gitu kan. Jadi kalau misalnya ada 100 tambak atau 100 kolam gitu kan, ternyata di kolam ke-50 kena 50, 51, 52 ini yang bermasalah. Mungkin oksigennya. Nah, segeralah. Sebenarnya di treatment misalnya teknologi juga, kalau misalnya kita sampai misalnya membuatkan treatmentnya, apakah misalnya tadi menghidupkan aeratornya di sana, bisa aja dikontrol dengan teknologi juga sebenarnya. Nanti kalau misalnya harus manusia ya manusia gitu. Berarti masih dibuka kemungkinan untuk kondisi-kondisi tertentu itu bisa dengan intervensi teknologi seperti itu ya. Ini menarik sekali ini. Ini soalnya ini kolaborasi ya antara teman-teman perikanan dengan teman-teman TIK ya. Jadi KPTkers harus siap-siap ini bagi yang ingin mengikuti pelatihan terkait dengan monitoring kualitas air berbasis wireless network ya, persiapkan segalanya. Terkait dengan persyaratannya nanti ini akan disampaikan oleh Bapak kita berdua ini. Ini menarik karena perikanan dan TIK. Ini kalau dari persyaratan peserta sebenarnya nantinya lebih ke mana, ke teman-teman pesertanya untuk guru-guru perikanan atau TIK juga bisa ikut atau seperti apa mungkin? Untuk sekarang sih sementara kita buka dulu untuk perikanan. Untuk perikanan. Walaupun sebenarnya banyak tahapannya membuat perakitan alat, itu tahapan perakitan alat, kemudian alat monitoringnya juga, itu kan harus disiapkan semua ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya untuk perakitan alat ya, kalau orang elektro teknik elektro itu masuk kemudian sistemnya ya orang-orang TIK membuat apa segala macam yang aplikasi dan segala macam itu sebenarnya. Tapi kita kan fokus aja nanti alatnya, nanti mungkin dari Pak Bagus seperti apa nanti alatnya, apakah nanti kita ini perakitannya mungkin kita tinggal perkenalkan seperti ini prosesnya, tapi tidak kita buat secara detail seperti apa. Nanti tinggal dipakai, aplikasi ini bisa kita monitor, tinggal sensor-sensor. Sebenarnya tergantung sensor, semuanya semua sensor. Apakah suhunya, apakah DO-nya, segala macam sensornya itu ya. Berarti ini sebenarnya membuka peluang ya untuk diklat-diklat ke depan. Memungkinkan besok-besok ini ada diklat yang mempertemukan antara teman-teman perikanan dengan teman-teman TIK ini. Kolaborasi dalam satu kelas ya. Bisa mungkin diaplikasikan juga di sekolah nanti, karena kondisi di SMK kita sekarang di sekolah vokasi itu kadang ada jurusan perikanannya, di lain pihak ada jurusan IT-nya misalnya. Ini bisa mereka bisa aplikasikan di sekolah mereka masing-masing. Baik Bapak kita berdua ini terkait dengan pelatihan ini menggunakan pola apa sih nantinya? Apakah ikut dengan pola-pola teman-teman yang lain atau pelatihan-pelatihan yang lain seperti apa? Polanya sih sama ya. Kita masih tetap blended. Lagi-lagi blended di tahun ini ya. Itu ya daringnya tentunya banyak teori-teori dulu lah ya. Teori di awal ini seperti apa sih sebenarnya penerapan refreshing ini. Refreshing ilmu itu. Kita pemahaman materi di situ. Nah, nanti luringnya, prakteknya lebih banyak ke sudah praktek, langsung mulai masuk ke praktik ya itu. Ada itunya juga nanti magangnya? Magangnya ya magangnya ada juga. Sementara sih yang kemarin dibicarakan ada yang kayak balai-balai perikanan itu yang punya KKP itu kan ada beberapa. Kemarin saya coba komunikasi untuk ke situ Bondo juga kayaknya ada ya. Tapi mereka sudah mengaplikasikan juga. Makara itu apa namanya? Makara, perusahaan Makara yang dipasang kayu juga itu sudah ada ya di sana ya. Di Sulawesi Barat ya. Di situ juga kemarin ada di sana untuk monitoring kualitas air. Seperti itu. Kalau ini berapa JP semuanya ya?
nantinya. Sementara sih pelatihannya. 100. Sementara 100 ya, ditambah magang. Ditambah magang. Ada UKK nggak nanti? UKK Diajar? ya ada. Ada UKK. uji kompetensi keahlian UKK ya Iya. kemarin insya Allah ini masih cari di mana nih Iya. skema yang di LSP yang mana ya. sesuai ya dengan LSP pelatihannya ini. kemarin di LSP-nya sih yang saya cari Politeknik katanya ada tapi masih dicari ya skema. Kemudian coba-coba buka ternyata di UNAS ada Oh, di LSP UNAS ada. Ya. Aquaculture Indonesia ya kalau nggak salah itu LSP Iya. di UNAS ada. Kalau memungkinkan Khusus berarti bisa untuk pakai ini. itu teknisi pengelola kualitas air budidaya ada di situ. Berarti Jadi ada cocok ini skema-skema nantinya. ada Iya. unit kompetensinya. Nah, insya Allah nanti akan kita sesuaikan lah dengan unit kompetensi itu dengan apa yang kita ajarkan untuk peserta pelatihan nantinya. Berarti keluarannya nanti peserta ini selain dapat ilmunya karena itu yang penting ya. Nah, dapat juga nanti sertifikat ya. Sertifikat pelatihan. Nah, selesai mengikuti pelatihan di balai misalnya, kemudian dapat sertifikat magang juga. Nah, kemudian kalau ditambah lagi nanti jadi ada uji kompetensi keahliannya, lulus dapat sertifikat jadi kompetensi ya, dari BNSP yang ada lambang Garudanya. Berarti itu bukan ya. ijazah ya. Oh ya. Sertifikat 3 ya itu yang bisa didapatkan oleh peserta. Oke. Baik, Bapak-bapak ini dikolaborasikan dengan siapa lagi sih nanti pelatihannya ini selain dari teman-teman IT dan teman-teman perikanan, teman PTP dan Widya Suara, siapa-siapa lagi nanti yang rencananya akan sih terlibat? dari kampus juga ya. Ada yang dari kampus ya, perguruan tinggi, perguruan tinggi nanti. Industrinya ya mungkin industri nanti magangnya saja. Iya, pada saat magang ya ada pendampingan dari industri nantinya. Kalau apa ya? Ada persyaratan spesifik tidak ini untuk peserta yang mau ikut ini? Misalnya sebelum ikut pelatihan ini minimal harus punya sertifikat ini sebelumnya atau harus sudah mengajar sekian tahun misalnya baru boleh ikut atau seperti apa aja? Ada yang spesifik tidak? Sebenarnya sih tidak ada spesifik, Nggak ada paling spesifik umum ya. Kaitan dengan persyaratan umum peserta ya di situ ya. Paling kita mengacu umur berapa dapodiknya itu pesertanya ya, umur berapa 55 maksimal. Ya, 55 maksimal ya. 5 tahun kemudian dia berasal dari kejuruan ya tentunya SMK ya. Kalau SMA yang mungkin tertarik ya nggak bisa juga kita fasilitasi karena memang bukan itu menjadi sasaran kita. Jadi memang guru SMK ya perikanan untuk tahun ini ya. Kedepannya nanti kolaborasi seperti apa nanti yang kita lakukan. Tertarik juga tadi kalau misalnya nanti satu proyek gitu kan di sekolah ada budidaya, ada guru perikanan, ada guru TIK gitu kan. Nanti ada mungkin TIK yang udah buat ininya. Jadi bagus itu kolaborasinya. Nanti akan kita pikirkan ke depannya seperti apa. Iya, saya punya harapan itu ke depannya seperti itu. Bang Azhar dan Pak Bagus. Ini bisa di-spill nggak ini sedikit materinya ini? Siapa tahu ada yang penasaran, saya kayak pengen ikut tapi nggak tahu sebenarnya yang diajarkan nanti itu apa. Saya bisa ngikutin apa enggak itu kan biasanya butuh kesiapan. Setidaknya mereka bekal ilmu awalnya seperti apa. Bisa di-spill nggak materinya? Mungkin terkait dengan materi perikanannya dulu mungkin. Pak Azhar? Kalau ya tentunya pelatihan kita ya ada tadi saya bahas bahwa ada pondasi ya, ada pondasi dan ada inti ya. Pondasinya ya seperti pelatihan-pelatihan yang dijelaskan oleh teman-teman yang sebelumnya bahwa ada pondasi ya dan kemudian perubahan mindset ya tentunya yang paling penting ya, perusahaan dan juga literasi digital itu ya dan termasuk pedagogiknya ya, analisis CP untuk kurikulum merdeka. Nah itu. Kemudian di intinya sebenarnya kalau di budidaya sendiri ya tentunya kan tadi kan fokus kita budidaya untuk kualitas air ya. Tentunya untuk kualitas air itu kita sudah punya alat-alat sebenarnya alat-alat yang portable yang ada di lab kita di KPTK sudah kita adakan di tahun 2019 dan beberapa alat yang kita sudah gunakan ya DO itu kemudian pH juga salinitas juga sudah kita punya sebenarnya di lab itu di kita perikanan ya. Nah itu paling secara manual ya kita perkenalkan seperti apa. Ketika kita monitoring seperti manual seperti apa sih? Kita TS1 untuk DO gitu kan, untuk pH, untuk salinitas. Nah seperti itu. Nah ini berbeda nanti sensor nanti sensor secara digital nanti ada sensor untuk suhu seperti apa sensornya. Nah ini yang kemudian bisa diajarkan kepada peserta, termasuk sebenarnya kita paling perkenalan bahwa bagaimana nanti aplikasinya ya kita gunakan kalau
seperti yang di HP tadi Android yang Blink ya, Pak Iya. Bagus ya, Blink ya. Dan macam ada juga sih sebenarnya kalau pakai Telegram ya Pak Bagus ya, pemberitahuan bisa untuk juga. Telegram bisa. Nah, jadi bisa kita gunakan ya itu. Jadi macam-macam. Nah, itu sebenarnya nanti akan kita bekali sehingga nanti kalau misalnya si guru-guru ini nanti ada seperti yang SMK yang punya tambak gitu kan. Iya. Tidak perlu lagi harus ngecek satu-satu, Iya, bisa satu-satu. tinggal menggunakan itu sebenarnya. Tadi tambah yang 2 mungkin bisa dipasang Iya, beberapa saya titik pasang. gitu kan. Dari supaya bisa dipantau secara keseluruhan Iya, ini. Nah, Iya. mengirimkan informasi seperti Pak Bagus bilang tadi bahwa informasinya itu ada terus kan, bisa dimonitor. Iya. Bisa real time gitu Pak ya itu. Real time. Kalau dari yang spesifik dari TIK-nya nih teknologinya seperti Jadi kalau apa Pak Bagus? dari IoT-nya sendiri sebenarnya kita nanti akan kenalin ke kayak tadi udah disampaikan oleh Bang Azhar, itu sensor-sensor apa yang akan bisa dipakai gitu. Iya. Nanti sensor itu connecting-nya ke, kalau di IoT itu ada yang namanya board mikrokomputer atau microcontroller gitu ya. Kalau Iya. mikrokomputer nanti kita kenalan yang namanya Raspberry. Kalau di microcontroller kita ada kenalan yang ESP8266 maupun Arduino kayak gitu. Nah itu nanti pusing mendengarnya Ya. ini. sensornya nanti koneksinya ke board itu seperti apa dan Iya. bagaimana mereka ngeluarin datanya itu supaya mungkin sederhananya ngirim notifikasi kali ya. Iya. Kalau tadi lewat Telegram dibilang itu ngirim notifikasinya mau real time boleh, pakai boot bisa, atau dia nanti ngirimnya kita siapkan dashboard kayak gitu lewat Blink ataupun apa nanti kita bisa. Nanti kita pelajari tentang Iya. itu. Seru sekali sepertinya ini. Rasanya pengen ikut juga. Baik ya, Bapak-bapak. Ini berapa orang sih sebenarnya yang ingin diterima? Ya, Untuk- seperti pelatihan yang lain Iya, 24 ya. 24 orang ya. Kelas ya, Satu dua kelas kelas. 24 orang ya. Satu kelas. Satu kelas aja. Iya, satu Iya. kelas aja dulu. Yang sampai banyak yang daftar ini yang pengen ikut. Ya, kuotanya kita 24. Ya, kita lihat responnya. Kalau banyak Iya. mungkin tahun depan Mungkin tahun depan bisa bisa. diperbanyak ya Iya. itunya. Betul. Iya. Ini rencananya kapan sih akan dilaksanakan? Rencananya sih setelah semester 2 ya. Oh, Mungkin ya, berarti Sekitaran- September atau Oktober. Iya. Oktober. ya Juli, Oktober. Oktober, Agustus, September ke Karena atas gitu ya. ini kekhawatiran saya harus pengadaan sensornya Iya. tadi nih. Oh iya, yang alat-alatnya ini yang Harus dibutuhkan. seperti gitu. SP tadi yang Iya. board-boardnya itu juga kan. Nah, Menunggu spesifik fix dulu, ini harus menunggu ada takut dulu. takutnya ini nggak ready Iya. stock gitu kan, makanya kita spare dulu. Oh iya. Pengajuan alat-alatnya dulu, alatnya Iya. ada segala macam itu. Sensor-sensornya itu juga ya tergantung sih sensornya, apakah nanti kita suhu, DO. Iya. Ya mudah-mudahan kita dengan anggaran yang ada kita bisa Bisa adakan adakan ya, gitu kan iya. untuk alat-alat ini. Iya. Sehingga banyak yang bisa kita Jadi nanti gunakan. Bapak Ibu guru yang jadi peserta datangnya udah ready, tinggal Iya. belajar nih Ah, prakteknya tinggal- gimana, iya. alat-alatnya udah siap. Sudah siap, sudah ready semua ya. Ya baik. Ini teman-teman KPTkers, jadi dicatat pelaksanaannya itu mungkin setelah semester pertama ini ya, mungkin di bulan-bulan Agustus ya kalau tidak salah. Jadi dipersiapkan teman-teman segala kebutuhan-kebutuhan untuk ikut pelatihan ini, mungkin terkait dengan dokumen apa dan lain-lain semuanya. Sambil teman-teman pantengin terus media sosial KPTK di bppmpvkptk.kemdikbud itu untuk Instagram, Facebook, begitu pula dengan YouTube-nya. Ya, terutama serial YouTube KPTK punya pelatihan, karena semua pelatihan-pelatihan yang akan diadakan di tahun 2023 semuanya ada di sana. Ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih bapak-bapak yang sangat bersemangat ini ya, Semangat. Bang Azhar dan Pak Bagus ini dua Mas orang Azhar juga. ya yang sangat apa ya, saya luar biasa sekali sebenarnya itu terkait dengan pelatihan-pelatihan yang sifatnya kolaboratif, karena di luar sana memang kita dituntut untuk bisa berkolaborasi juga dengan melihat juga kondisi sekolah-sekolah vokasi kita, SMK-SMK kita dengan multi jurusan gitu, multi program keahlian, dan memungkinkan mereka untuk berkolaborasi antara satu program keahlian dengan program keahlian yang lainnya. Kita mulai di KPTK ini ya. Kita coba tahun ini ya Pak Iya. Bagus ya. Nah, Iya. sebelumnya belum ada, tahun ini kita Iya. coba kolaborasi. Iya, kolaborasi Nama ya. kita KPTK Iya. harus Ah, kolaborasi Kelautan nih. Perikanan dan TIK-nya itu harus berkolaborasi. Iya. Ya. Kalau misalnya nanti Iya. kolaborasi dengan kelautan, misalnya penangkapan ikan ya Iya. boleh juga Boleh nanti. ya. Nanti kita Iya. ramu lagi. Nanti gitu kita kan. ramu lagi ya, Nah, pelatihan-pelatihan apa pelatihan. kira-kira yang bisa kita Mm-mm. kolaborasikan. Mm-mm. Mungkin sebelum kita tutup, ya,
Bang Azhar dan Pak Bagus ini ada yang ingin disampaikan kepada audiens mungkin? Ya, kalau dari saya sih silakan teman-teman guru ya. Ini momen atau Ya, kesempatan penting ya kesempatan bagi penting ya. teman-teman ya. Kalau biasanya terus untuk pelatihan ini ya. Ya. Biasanya misalnya untuk yang sudah melakukan budidaya di sekolahnya perikanan khususnya ya. Ini momen penting ya kalau kita monitoring kemarin kita Iya. ada manual gitu kan ada sensor. Nah, ini momen penting ya kita gunakanlah perkembangan zaman sekarang, era-era teknologi sekarang ya tentunya dengan teknologi ini memudahkan kita sebenarnya, memudahkan kita bisa menghemat energi, bisa menghemat waktu, SDM orang-orang. Nah, itulah sebenarnya pentingnya ketika kita menggunakan teknologi. Jadi memudahkan kita lah untuk pekerjaan seperti itu. Ya. Mungkin dari Pak Bagus ada? Kalau saya sebenarnya ngajaknya gini, kalau guru-guru di beberapa kompetensi di luar IT biasanya kan di capaian pembelajaran itu kalau di kurikulum Merdeka kan harus mengkaitkannya dengan peralatan-peralatan IoT. Iya. Nah, ini saatnya nih maksudnya. Jadi guru-guru di perikanan nanti ketika jadi peserta kemudian pulang udah bisa cerita ke anak didiknya nih. Oh, ternyata penggunaan IT di perikanan itu seperti ini loh. Kalian bisa memaksimalkan baik di sisi waktu maupun dari sisi kuantitas produksinya. Nah, itu memanfaatkan teknologi seperti apa itu bisa diceritakan. Iya, teknologi bisa mempermudah pekerjaan ya, bisa memaksimalkan, membuat dari segi efisiensinya juga ya, kualitas juga bisa tercapai dengan pemanfaatan teknologi. Ya, oke, baik, Bang Azhar, Pak Bagus sudah membersamai saya di sini, luar biasa dengan pelatihannya yang keren-keren ini. Jadi teman-teman KPTkers jangan sampai dilewatkan pelatihan ini ya, terus mengikuti perkembangan di media sosial kami ya, dipantengin kapan sih betul-betul diklat ini akan dibuka, persyaratannya apa saja. Silahkan mempersiapkan segala yang bisa disiapkan ya buat ikut untuk kegiatan atau pelatihan ini teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya KPTkers. Terima kasih juga kepada Bang Azhar dan Pak Bagus. Ya, sampai berjumpa lagi. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya, Pak Bagus ini. Jangan bosan-bosan ketemu dengan saya. Diundang terus ya. Saya tidak bosan-bosan mengundang Bapak berdua ini. Selama ada lagi yang bisa kita ulik lebih jauh di sini ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di podcast KPTK. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.